Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sebagai manusia yang normal, maka hampir semua manusia, kalau boleh saya katakan, semua manusia saudara memiliki tujuan dalam hidup mereka, memiliki impian untuk meraih sesuatu yang mereka dambakan, yang mereka impikan saudara. Atau bahasa lain saudara, semua manusia memiliki sesuatu dalam hidup mereka yang ingin mereka raih, yang ingin mereka capai saudara. Nah, itu adalah sesuatu yang normal dan memang harus ada dalam hidup setiap orang. Ada sesuatu yang kita mau capai, ada sesuatu yang kita mau raih. Dan saudara, untuk meraih sesuatu yang kita anggap berguna dan yang kita anggap penting itu tadi saudara, maka kita bersedia mempertaruhkan sesuatu. Maka sebenarnya semakin besar yang mau kita raih itu saudara, maka pertaruhannya juga semakin besar. Semakin besar yang kita anggap, kalau sesuatu itu kita anggap semakin besar, semakin mulia, semakin bernilai, maka kita akan bersedia mempertaruhkan yang lebih besar lagi saudara. Seorang yang lulus SD, mereka ingin ke SMP, karena mereka berpikir bahwa SMP itu pasti lebih mulia, lebih tinggi, lebih terhormat. Sesudah SMP saudara, maka tidak berhenti sampai di SMP, maka meneruskannya kepada jenjang yang lebih tinggi, SMA atau SMK. Setelah itu saudara, rasanya ingin meneruskan lagi, ingin menyelesaikan studi S1. Saudara, bagi seorang yang merasa bahwa studi itu adalah sesuatu yang mau diraih, maka dia merasa bahwa semakin tinggi jenjang studinya, maka dia merasa semakin mulia saudara. Maka orang seperti ini juga akan menilai orang lain berdasarkan pendidikan yang orang ini miliki. Jadi seseorang yang menganggap bahwa yang bernilai itu adalah studi, pendidikan, maka dia menilai dirinya dan menilai orang lain juga berdasarkan jenjang studi itu tadi. Maka kepada orang yang jenjang studinya itu tinggi, dia akan begitu hormat, dia akan begitu menghormati. Tetapi orang yang studinya dia anggap mungkin lebih rendah dari dia kurang menghormati. Demikian juga kepada dirinya. Kalau dia misalnya dia menganggap saya ingin misalnya mencapai gelar doktor misalnya, maka sebelum mencapai doktor itu dia merasa dirinya kurang mulia. Maka setelah selesai S1, dia meneruskan S2 sampai kepada doktor. Nah, setelah sampai di doktor saudara, dia merasa bahwa dia ingin menyelesaikan studinya lagi, jadi profesor. Maka kalau dia sudah sampai profesor, dia merasa dirinya mulia, dia merasa dirinya terhormat. Jadi orang pun menganggap orang ini dia mulia dalam studinya, dia dipermuliakan dalam studinya, dia terhormat dalam studi, bahwa orang ini berhasil dalam studi. Saudara, demikian halnya dengan orang yang berkarir. Mereka bekerja, berkarir, dan mereka ingin meraih sesuatu, yaitu mereka ingin memiliki jabatan dalam karir itu. Mereka bekerja keras dan mereka ingin punya kedudukan, entah itu dalam perusahaan atau dalam pemerintahan, dan mereka ingin supaya jenjang karir mereka itu makin meningkat saudara. Mungkin dari kepala bagian terus meningkat, semakin tinggi. Maka orang akan menilai dia, akan menghormati dia sesuai dengan jenjang pangkatnya baik dalam perusahaan atau pemerintahan atau dalam bidang-bidang yang lain saudara. Jadi seorang yang mendapatkan gelar atau kedudukan, jabatan dalam karir, orang ini mereka mendapatkan kemuliaan di dalam karir mereka.
Demikian juga saudara, orang yang bekerja dalam bisnis, maka mereka bekerja keras supaya bisnis mereka itu semakin berhasil, menghasilkan income yang lebih besar, menghasilkan uang yang lebih besar. Maka semakin besar uang yang diperoleh, maka dia menganggap itulah kemuliaan. Maka orang yang semakin kaya itu disebut sebagai orang yang mulia di dalam bisnis. Mereka mulia di dalam bisnis mereka. Demikian juga orang yang mengumpulkan harta, saudara, maka semakin banyak hartanya, mereka itu dianggap semakin mulia. Dan lain-lain, saudara. Gelar, pangkat, jabatan, itu adalah sesuatu yang ingin diraih oleh manusia pada umumnya. Dan celakanya, saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak sedikit yang terseret kepada upaya ini. Di mana orang Kristen menganggap bahwa kalau kita mau mulia, maka inilah satu-satunya yang harus kita raih. Yaitu apa yang diraih oleh orang dunia ini, itu juga yang mau diraih oleh dunia, oleh orang Kristen, dengan harapan bahwa dengan meraih tersebut, mereka itu dicap sebagai orang yang diberkati, mereka itu menganggap diri mereka lebih mulia dan lebih terhormat, saudara. Saudara, maka kita melihat bahwa di gereja, saudara, tidak sedikit orang yang karakter mereka berubah, saudara. Kalau dulu misalnya seseorang masih jadi jemaat yang biasa, maka mereka rendah hati, mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka duduk dengan sungguh-sungguh mau menerima firman Tuhan. Tapi mulai naik sedikit, diangkat jadi aktivis, sudah mulai pakai jas, udah berbeda. Sudah kurang mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang tadinya rendah hati, sekarang sudah mulai, kepalanya sudah mulai diangkat. Sudah mulai agak mendongak. Saudara, ini yang kita temui di dalam pelayanan-pelayanan, saudara. Jadi aktivis sudah mulai tidak rendah hati. Lalu mulai dari kedudukan yang lebih tinggi, lalu jadi pendeta, itu sudah sangat rusak sekali, menjadi tidak sederhana. Saya memperhatikan, saudara, banyak orang yang ketika jadi jemaat biasa sangat rendah hati, tetapi menjadi pengurus gereja menjadi susah untuk diajak bicara, menjadi tidak rendah hati, menjadi sedikit keras kepala, menganggap dia sudah memiliki sesuatu, something. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sesungguhnya yang mau kita raih? Apa sih seharusnya yang harus kita raih? Mari kita lihat, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sudah menemukan katakan amin. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini luar biasa sekali. Ayat ini hebat, luar biasa. Tetapi saudara, ayat ini seringkali disalah mengerti oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, saudara, yang tidak menggali lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka akan mengatakan bahwa kita menjadi Kristen, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kaya secara materi. Tuhan Yesus itu memiliki harta materi yang berlimpah. Tetapi Tuhan Yesus menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita yang miskin secara materi menjadi kaya. Nah, itulah yang diajarkan oleh teologi kemakmuran. Ya, prosperity theology. Jadi teologi kemakmuran mengajarkan, saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus supaya kita kaya raya, supaya kita banyak duit. Itu intinya. Saudara, mereka ambil ayat ini tadi. Bahkan
mereka ambil ayat ini tadi, mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang kaya raya mau menjadi miskin, supaya kalau Tuhan Yesus miskin, lalu kita yang percaya kepadanya, kita yang miskin jadi kaya secara materi. Nah, ini keliru sekali, saudara. Keliru sekali. Nah, saudara, ada hal yang lebih penting daripada kekayaan materi ini tadi. Nah, sekarang saudara, ini harus kita mengerti bersama-sama. Apa sih yang dimaksud bahwa Tuhan Yesus itu adalah kaya? Kaya apa? Nah, saudara, ini harus kita mengerti. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan kaya di dalam Alkitab ini? Mengapa di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sekalipun ia kaya, maksudnya siapa? Tuhan Yesus. Sekalipun dia kaya, tapi dia rela menjadi miskin supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudara, ini yang harus kita mengerti. Kaya yang bagaimana yang dimaksud di sini? Kekayaan yang seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang dilepaskan oleh dia, lalu dia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya, yaitu kekayaan kita adalah kekayaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, ini harus kita mengerti. Maka pertama, kekayaan yang seperti apa yang dimaksud oleh Alkitab? Kekayaan seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Jawabannya adalah yaitu kemuliaan bersama-sama dengan Bapa. Amin. Kemuliaan bersama-sama dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus itu mulia. Dia kaya dengan kemuliaan. Dia terhormat, dia mulia. Dia dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Tetapi karena kita, maka Tuhan Yesus rela meninggalkan kekayaan itu tadi. Kekayaan kemuliaan itu tadi, saudara. Tuhan Yesus rela meninggalkan kekayaan kemuliaan itu tadi. Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaannya itu tadi. Lalu dia menjadi miskin. Artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus tidak dihormati. Tuhan Yesus tidak dihargai. Tuhan Yesus tidak dipermuliakan, tetapi Tuhan Yesus dipermalukan, Tuhan Yesus direndahkan. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi kaya, artinya yaitu seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Supaya kita menjadi kaya, artinya supaya kita pun dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Itulah kekayaan itu, saudara. Kekayaan itu adalah yang sedang kita nantikan dan yang sedang kita raih setiap hari adalah dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dipermuliakan oleh Bapa di sorga. Dan kemuliaan itu kita peroleh bersama-sama dengan Kristus. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Yang setuju kata amin? Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjadi kaya, Tuhan Yesus yang adalah kaya menjadi miskin. Supaya apa? Supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Sekarang pertanyaannya begini, kita sudah kaya belum? Nah, banyak orang mengatakan bahwa ada dua kesalahan, saudara. Kesalahan pertama yaitu orang mengatakan kalau kita hidup dalam Tuhan kita sudah kaya. Ya, kaya akan kemuliaan Allah. Nah, tapi ternyata belum kaya, gitu ya. Terus kesalahan yang kedua, ini yang lebih sesat lagi, yang tadi saya sudah sampaikan. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita akan otomatis menjadi kaya secara materi. Itu keliru lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka yang mau kita raih bersama-sama, yang mau kita capai bersama-sama adalah supaya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita baca ayat ini, saudara. Roma pasal 8 ayat 17. Ini ayat yang sangat penting sekali. Inilah yang dimaksud dengan kekayaan itu tadi. Dan ini disediakan oleh Bapa di sorga bagi kita. Dan kita harus meraihnya. Jangan mati dalam kemiskinan. Biarlah kita mati tapi dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 17. 1, 2, 3.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Dia maksudnya siapa? Tuhan Yesus. Lalu yang mempermuliakan itu siapa? Bapa di sorga. Jadi kalau kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris di sini maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi warisan Allah itu adalah janji-janji Allah. Lalu kita menerimanya tidak sendiri. Kita akan menerimanya bersama dengan Putra Tunggal Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima warisan itu. Kita akan menerima janji Bapa itu bersama dengan Kristus. Janjinya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saudara, ada syarat yang harus kita penuhi. Bahwa orang yang dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus adalah orang yang menderita bersama-sama dengan Dia. Itu harganya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mau dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus? Amin. Maka harganya adalah kita bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, apapun yang kita mau raih, ada harga yang harus dibayar. Orang kalau misalnya mau jadi sarjana, harus belajar keras. Biayanya tidak sedikit. Kalau seseorang ingin mendapatkan jabatan, maka dia harus bekerja keras. Dia harus sungguh-sungguh berprestasi dalam pekerjaan. Ada upaya yang dikerjakan. Saudara, yang tadi saya katakan tadi saudara, kemuliaan dalam jabatan, kemuliaan dalam karir, kemuliaan dalam gelar, kemuliaan di dalam kedudukan, kemuliaan dalam harta, kemuliaan dalam bisnis dan sebagainya. Saudara, kalau seseorang akhirnya misalnya meraih profesor, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka semua orang, kalau kekayaan kita hanya seperti itu saja, maka semua yang pernah kita raih dan kita genggam suatu hari harus kita lepas. Begitu kita mengembuskan nafas yang terakhir, maka semua yang telah kita raih tadi, kalau yang kita raih itu tadi hanya perkara-perkara jasmani, kalau yang kita raih itu tadi hanya perkara-perkara materi, maka sebenarnya ketika kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, disitulah kita melepaskannya. Apa yang pernah kita raih, semua yang pernah kita raih, kita akan lepaskan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak suka, tidak senang saudara. Orang kalau dia hanya memiliki rumah yang bagus saja saudara, tiba-tiba dia sudah waktunya meninggal saudara, dia betapa dia tidak rela meninggal saudara, karena yang dimiliki hanya rumah bagus saja dan harta-harta yang lain. Yang lainnya dia tidak miliki. Maka saudara, begitu dia harus berurusan dengan maut saudara, maka dia begitu tidak rela untuk meninggalkan semua harta-hartanya, karena yang ada dalam benaknya bahwa hartanya salah satunya hanya ini saja, rumah yang mewah yang ada kolam renangnya dan semua pernak-perniknya, sebab hanya itu saja yang dimiliki oleh dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita saudara, jangan mengingini apa yang bernilai sementara. Saudara, jangan mengingini apa yang bernilai sementara. Apa yang diingini oleh manusia pada umumnya, lalu itu juga yang kita mau kejar. Saudara, kembali lagi saya mengatakan bahwa memang dalam faktanya ada orang-orang tertentu yang memang dipercaya oleh Tuhan menjadi orang kaya, ada yang punya kedudukan, ada. Tetapi saudara, bedanya orang yang kaya dalam Tuhan dan yang kaya di luar Tuhan itu berbeda. Kalau orang yang hanya mengejar kekayaan, kalau orang hanya mengejar kekayaan saudara, maka kekayaan itu apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri, prestis, harga diri. Maka semakin kaya rasanya semakin dihargai. Tetapi orang yang hidup dalam Tuhan, maka kekayaannya itu adalah untuk mengawal pekerjaan Tuhan. Kalau saudara diberi kekayaan oleh Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan mau bahwa kekayaan saudara itu adalah untuk kepentingan kerajaan Tuhan.
Kekayaan yang Tuhan berikan bagi saudara dimaksudkan oleh Tuhan supaya saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kekayaan yang Tuhan berikan bagi saudara supaya hidup saudara boleh melayani Tuhan dengan harta yang ada bagi dalam saudara. Jadi apa bedanya orang yang kaya dalam Tuhan dengan orang yang mengejar kekayaan materi? Itu berbeda sekali, saudara. Jangan disamakan. Jangan salah mengerti, jangan bodoh. Misalnya saudara menganggap bahwa jadi orang Kristen gak boleh kaya. Itu salah, itu keliru sekali. Keliru. Bukan gak boleh kaya, silakan kaya, bahkan bila perlu sangat kaya raya. Amin. Kalau saudara mempunyai kesempatan menjadi orang kaya, silakan jadi orang kaya. Tetapi yang tidak boleh adalah hidup saudara hanya satu, mengejar kekayaan, mengumpulkan kekayaan, menumpuk kekayaan. Karena melalui kekayaan itu saudara menganggap satu, saudara menganggap bahwa hidup ini bahwa masa depan lebih terjamin karena ada uang. Saudara, jaminan hidup kita bukan karena uang, tapi karena pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kalau misalnya seseorang yang mengejar harta, duit, lalu yang ada dalam benaknya, kalau semakin banyak duitku, aku semakin dihormati, aku semakin dihargai, orang akan menghormati saya. Ini yang kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, orang yang hidup dalam Tuhan, mereka meraih harta, mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, supaya hidup mereka boleh menjadi berkat, supaya hidup mereka boleh mengawal pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Mengawal pekerjaan Tuhan, saudara menjadi berkat. Di keluarga besar saudara menjadi berkat. Wah, puji Tuhan. Itu kalau saudara di keluarga besar menjadi berkat karena saudara lebih berduit dari yang lain, puji Tuhan. Kalau misalnya ada keluarga yang susah, lalu saudara menjadi tumpuan, puji Tuhan. Jangan mengeluh, jangan mengatakan, oh sedikit-sedikit kepada saya. Saudara, untung saudara punya. Kalau saudara punya, jadi dipercaya oleh Tuhan. Jadi sedikit-sedikit orang datang kepada saudara. Daripada saudara tidak dianggap, kan lebih baik sedikit-sedikit datang kepada saudara. Halo. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, saudara, nah, dengar baik-baik saudara. Tuhan Bapa di surga, Dia mempunyai rencana yang begitu indah dalam hidup kita. Bapa di surga tahu apa yang terbaik buat kita. Amin. Ya. Bapa di surga tahu apa yang terbaik buat kita. Yang terbaik bagi kita, yang disediakan oleh Bapa di surga, dan Bapa di surga mau supaya kita meraihnya adalah supaya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara, ini saya mau beritahukan satu hal penting bagi kita, saudara. Seringkali apa yang ditawarkan oleh Bapa, yang ditawarkan oleh Tuhan, apa yang ditawarkan oleh Tuhan pasti the best. Amin. Amin, saudara. Tapi seringkali kita merasa tidak tertarik apa yang Tuhan tawarkan. Nah, itu masalahnya. Apaan? Dipermuliakan bersama Kristus. Gitu. Kalau kita berkata demikian, kita sebenarnya sedang menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Tapi Tuhan seringkali sabar dengan kita. Sama seperti seorang bapak. Dia tahu yang terbaik buat anaknya. Dia tahu makanan yang terbaik buat anaknya. Makanan ini adalah makanan yang bervitamin, makanan yang bergizi. Sekalipun bagi anaknya mungkin bukanlah makanan yang enak, tapi ini yang paling dibutuhkan oleh anaknya. Itu bapak yang baik. Maka bapak ini tadi akan dengan sabar menawarkan apa yang baik menurut bapak ini tadi kepada anak-anaknya. Sekalipun anak-anaknya kadang-kadang tidak mengerti, tidak sadar. Saudara tahu nggak? Bahwa seringkali orang tua sama anak-anak sering konflik. Kenapa? Sebenarnya orang tua sudah tahu, anak belum tahu. Nah, kamu jangan ikuti model begini. Wow, biasa. Mengapa, saudara? Sebab orang tua dalam hal-hal tertentu orang tua sudah tahu. Ya, kalau kamu melakukan ini, kamu akan celaka. Ini yang terbaik buat kamu, nak. Ikuti ini. Kalau kamu ikuti ini, maka kamu akan bahagia selama-lamanya. Demikian juga dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga, Dia mengetahui apa yang paling kita butuhkan, yaitu supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, dengarkan, saudara. Supaya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus, maka Bapa di sorga, Dia melakukan dengan serius. Yaitu bagaimana, saudara? Dia mengutus putranya yang tunggal.
Dan putranya yang tunggal itu tadi, yang kaya itu tadi, kaya karena dipermuliakan, mulia bersama-sama dengan Bapa di surga. Dia sekarang menjadi miskin. Menjadi miskin, dia dihina, dia tidak dihormati. Dan puncaknya adalah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diampuni, dan kita yang miskin ini, supaya kita menjadi kaya. Kekayaan kita yaitu dipermuliakan bersama dengan Kristus. Nah, sekarang begini, saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dipermuliakan bersama dengan Kristus? Lalu tadi dikatakan, yaitu bila kita mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh dipermuliakan kelak bersama-sama dengan Kristus? Yaitu, saudara, yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti kehendak Bapa di surga. Dan kita terus memperbarui hidup kita. Memperbarui hidup kita. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang belum aku perbaharui? Bapa, bagian mana dalam hidupku yang belum aku serahkan kepada Tuhan? Ini yang harus kita perkarakan, saudara. Amin. Ini yang harus kita perkarakan, saudara. Ini yang harus kita perkarakan. Ini yang harus kita perkarakan. Saudara, tahukah saudara, orang yang sombong itu mereka tidak sadar bahwa mereka sombong loh. Kalau saya bertanya pada saudara, saudara orang sombong atau rendah hati? Susah menjawabnya kan? Susah menjawabnya kan? Kalau saudara mengatakan saya orang sombong atau rendah hati, coba renungkan ya, coba renungkan dulu deh. Saudara orang sombong atau rendah hati? Susah menjawabnya ya. Kalau misalnya saya orang sombong, pendeta, gitu ya. Iya, ini berarti bisa saudara memang rendah hati, bisa juga memang dalam kesombongan saudara mengatakan, ya saya memang sombong, gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan saya orang rendah hati, itu pun menunjukkan bahwa kita sombong, gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita sombong, kita mengatakan bahwa kita rendah hati. Saudara, apa tandanya seorang itu sombong atau rendah hati? Pernah nggak saudara memeriksa kadar tensi kesombongan saudara? Kalau tekanan darah kan ada tensi, ya. Kalau misalnya normal itu 120/80 itu normal. Kalau di atasnya, apalagi udah di atas 140/80 atau per 90, itu sudah mulai hipertensi, ya, hipertensi bagian bawah. Apalagi kalau di atasnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati, kalau dia diingatkan, dia segera bertobat. Itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati kalau diperingatkan, mereka berterima kasih karena sudah diperingatkan. Dan mereka mengubah hidup mereka. Itu yang rendah hati. Tapi orang yang sombong, saudara, mereka itu tidak akan pernah bersedia untuk mengubah hidup mereka. Karena mereka menganggap apa yang kurang dalam diri saya. Apa yang perlu diperbarui. Hidup saya udah lebih baik daripada orang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan dia. Dia jauh mah. Wah, ini orang ini kalau dibandingkan dengan saya jauh lebih baik dari dia. Itu orang sombong, saudara. Orang yang membandingkan dirinya dan dia menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Saudara, dalam hal ini mari kembali kita mengingat bahwa sebenarnya yang ditawarkan oleh Bapa di sorga itu tadi adalah begitu mulia sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, begitu mulia, begitu luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Yang setuju kata amin. Untuk itu, apa sih yang harus kita perjuangkan seumur hidup kita? Seumur hidup kita perjuangan kita hanya satu, yaitu kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itu saja pergumulan kita. Pergumulan kita hanya satu, yaitu bagaimana kita dipermuliakan bersama dengan Kristus. Apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, kita harus memiliki mimpi yang sama. Kita berada di tempat tidur yang berbeda-beda. Kita berada di rumah kita masing-masing. Kita tidak satu rumah, tetapi itu tidak menjadi masalah. Kita sekalipun berada di tempat tidur yang berbeda, tetapi satu hal yang penting, kita memiliki
impian yang sama. Apa gunanya suami istri berada di tempat tidur yang sama, mimpinya beda-beda. Suami mimpinya ke sana, istri mimpinya ke sana, satu tempat tidur, tapi mimpinya beda. Lebih baik sekalipun kita berbeda tempat tidur, mimpi kita sama. Kita sama-sama rindu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau kita hanya dalam hidup kita ini hanya meraih perkara-perkara jasmani, ya. Maaf yang di belakang tolong dengarkan dulu ya, saya berkhotbah. Halo, di belakang tolong tidak ada yang ngobrol dulu ya. Saya tidak mau saudara sia-sia datang. Saudara, kalau kita hanya meraih perkara-perkara jasmani saja, saudara, kita akan mengorbankan perkara-perkara rohani. Kalau kita meraih perkara-perkara jasmani saja, pasti kita akan mengorbankan perkara-perkara rohani. Maka orang yang paling miskin, saudara, adalah mereka hanya memiliki perkara jasmani saja, tapi mereka tidak memiliki perkara rohani, yaitu dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, berapa hari yang lalu, saudara, saya baca Alkitab, ayat Alkitab yang sudah biasa kita dengar, yang ditulis oleh Matius, berbicara tentang perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa sebenarnya orang bijak? Siapa orang bodoh? Ternyata, saudara, definisinya sederhana sekali. Sederhana sekali, saudara, definisi orang bijak dengan orang bodoh. Kalau orang yang bijak atau orang pintar menurut dunia ini, saudara, nah itu adalah tentunya orang cerdas, memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan macam-macam. Tetapi bagi Tuhan Yesus, saudara, mari kita lihat sebentar ayat firman Tuhan ini dalam Matius pasal 7. Kita lihat ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sederhana, saudara. Orang yang bijaksana adalah dua hal. Satu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Itu saja. Sederhana, saudara. Sederhana sekali. Menjadi Kristen itu sebenarnya sederhana, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Sederhana. Tetapi, saudara, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan? Itu memang tidak menjadi sederhana. Itu menjadi rumit. Tetapi, saudara, pengertiannya adalah sederhana. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi dengan ini tadi? Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini tadi kita melihat sebenarnya orang bijak dan orang bodoh bedanya tipis, beti, ya. Memiliki banyak persamaan, tapi ada satu perbedaannya. Memiliki banyak persamaan, tapi perbedaannya hanya satu. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya. Apa persamaan orang bodoh dengan orang bijak? Apa persamaan orang bijak dengan orang bodoh berdasarkan ayat ini tadi? Persamaannya satu, mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara bayangkan. Mendengar firman Tuhan saja kita bisa menjadi bodoh, apalagi nggak mendengar. Ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, mereka itu sama-sama digambarkan seperti orang yang membangun rumah. Seperti orang bangun rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka itu sama-sama mendapat tantangan yang sama, yaitu rumah itu tadi ditimpa oleh hujan.
lalu datang banjir melanda, kemudian angin menghantam rumah itu. Nah saudara, jadi mereka ini sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama mendapat hambatan, tantangan, kesulitan yang sama. Ya, paling tidak kalau misalnya dua ini tadi saudara. Tetapi saudara, tetapi bedanya apa? Tetapi orang bijak ini tadi rumahnya tetap kokoh. Karena rumahnya dibangun di atas batu. Batu itu adalah lambang daripada Kristus yang menjadi dasar hidupnya, sehingga tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, maka orang seperti ini tidak memiliki Tuhan Yesus, sehingga dasar hidupnya bukanlah batu yang kokoh, tetapi pasir. Jadi mungkin rumahnya sama-sama kelihatan bagus, sama-sama bagus, tetapi satu memiliki pondasi yang kokoh, tetapi yang satu memiliki pondasi yang lemah. Akhirnya bagaimana? Menghadapi tantangan yang sama, yang satu tetap kokoh, yang satu tetap roboh. Kita melihat orang-orang Kristen saudara, sama-sama menghadapi kesulitan yang sama, menghadapi kesulitan ekonomi yang sama, sama-sama menghadapi tantangan yang sama, sama-sama menghadapi godaan yang sama, sama-sama menghadapi kesulitan ini hidup yang sama. Kita memiliki presiden yang sama, presiden kita sama, kita tempat tinggalnya juga, wilayahnya juga sama, bahkan makanan kita juga sama. Tetapi saudara, mengapa ada orang yang tetap kokoh dalam Tuhan, tetapi ada yang hancur, berantakan? Yaitu sikap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan orang yang melakukan firman Tuhan inilah yang pada akhirnya dipermuliakan bersama dengan Kristus. Saudara, jadi begini saudara. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Sederhana saja. Yuk kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan tahan untuk melakukannya. Saudara pasti akan diberkati. Itu saja. Itu saja rahasianya saudara. Kalau saudara tahan kepada firman Tuhan, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan tetap kokoh. Karena saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab dasar hidup saudara adalah Kristus yang tidak mungkin digoyahkan. Maka Kristus adalah batu zaman yang menjadi pondasi setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hari ini saudara yang ingin saya katakan, siapapun saudara, entah saudara masih muda, coba belajar dengar-dengaran firman Tuhan dan lakukan. Saudara yang sudah kepala 30 ke atas, 30, 40 harus lebih sungguh-sungguh lagi. Apalagi 40, 50 ke atas. Saudara, apalagi sih yang kita cari di dunia ini, saudara? Apalagi yang kita cari? Saudara, mungkin kalau seperti saudara, ini sebenarnya kabar baik buat kita semuanya. Saudara mungkin kalau misalnya berkarir, kalau dalam pendidikan mungkin kesulitan, kalau dalam ekonomi mungkin bukan di situ, tetapi saudara, kita memiliki kesempatan yang sama, yaitu kita mengumpulkan harta kita di surga. Kita mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, sehingga hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu saudara, marilah kita menjadi orang yang agung dan mulia di hadapan Tuhan. Saya memberitahu contohnya, bedanya orang agung dengan orang yang tidak agung. Orang yang tidak agung saudara, ketika dihina, maka dia akan balas hina. Dia balas. Kamu belum kenal siapa saya. Itu orang yang tidak agung saudara. Tapi kalau orang yang agung, dia dihina, direndahkan, dia tetap bisa senyum, dia tetap bisa mengasihi. Ya, dia dirugikan, dia tetap bisa mengasihi. Ini orang agung sekali saudara. Ini orang agung. Perhatikan, lihat di dalam Alkitab saudara. Orang yang agung itu adalah orang yang karakter mereka itu berbeda dengan karakter manusia yang lain. Saudara dapat menjadi orang yang agung. Amin. Maka orang yang agung adalah orang yang setia kepada Tuhan. Hari Minggu beribadah kepada Tuhan, itu agung saudara. Tapi kalau orang yang malas,
ngerjain apa saja nggak mau, orang yang malas, ya tidak berbuat apa saja. Orang seperti ini hina. Itulah sebabnya kita memiliki mimpi yang sama, yaitu supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan saudara, supaya jelas bagi kita, apa artinya? Bagaimana caranya kita menderita bersama-sama dengan Kristus? Penderitaan yang seperti apa sih yang dimaksudkan bahwa kita menderita bersama dengan Kristus? Penderitaan yang dimaksud di sini adalah ketika kita bersedia mengikuti perkataan Tuhan, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Nah, itu penderitaan. Dan orang yang rela menderita karena taat kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan orang yang rela menderita. Jadi orang yang menderita di sini bukan karena menderita karena kebodohannya. Penderitaan kita itu bisa macam-macam, saudara. Ada orang yang menderita memang karena kebodohannya dan keras kepalanya. Coba saudara mengganggu orang lain. Coba saudara misalnya ganggu istri orang lain. Saudara akan menderita, dimasukkan penjara. Apakah saudara mengatakan, saya masuk penjara, ini salib bagi saya? Itu bodoh. Atau saudara misalnya, itu pernah ya, atau misalnya saudara karena malas lalu akhirnya menjadi miskin, saudara menderita. Itu menderita karena malas, bukan karena melakukan firman. Tetapi karena saudara melakukan firman Tuhan, saudara mungkin diejek, saudara mungkin menderita. Bahkan misalnya menjadi rasanya tidak beruntung karena saudara jujur, karena saudara hidup benar dan saudara menderita. Itulah penderitaan. Penderitaan seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang seperti ini yang sungguh-sungguh akan memiliki langit baru, bumi baru, dan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara mau dipermuliakan bersama dengan Kristus? Maka sarannya harus menderita bersama-sama dengan Dia. Bersedia menderita karena Kristus? Yang setuju katakan amin? Amin. Saudara bersedia atau tidak bersedia? Saudara pasti menderita. Daripada menderita, ya mending bersedia aja. Gitu ya. Nah, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya.